Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dari program studi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar manajemen, berikut saya memaparkan hasil presentasi atau penyusunan dari soal ujian pengantar manajemen, yaitu dari materi pertemuan 9 hingga 15, kemudian memilih salah satu dari materi. Kemudian berikut pemaparan dari materi yang dipilih, yaitu pada materi ke-15 dengan judul kepemimpinan. Baik, di dalam pendahuluan dapat dipaparkan bahwa kepemimpinan adalah hal penting dalam sebuah organisasi karena menentukan bagaimana anggota bekerja sama dan mencapai tujuan tanpa mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Namun begitu pula jika tanpa kepemimpinan yang baik, maka organisasi bisa berjalan tanpa arah dan sulit berkembang. Berikutnya, di dalam kepemimpinan diartikan bahwa kepemimpinan ini sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan ini sendiri adalah orang yang bisa mengarahkan kepada para pengikutnya agar mengarahkan dalam hal positif untuk mau bekerja sama agar mencapai suatu tujuan yang sama begitu dalam hal positif. Kemudian kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan jabatan tinggi, tetapi lebih pada kemampuan memberi pengaruh positif. Jadi kepemimpinan ini sendiri tidak harus selalu kepada siapa yang memiliki jabatan tinggi, melainkan kepada siapapun yang dapat membawa pengaruh, dapat mengarahkan tim ataupun pengikut untuk bekerja sama dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan tujuan yang jelas, tujuan yang terarah. Jadi menurut Robbins and Judge, kepemimpinan terjadi ketika seseorang mampu mempengaruhi kelompok atau mencapai tujuan tertentu. Artinya komunikasi dan hubungan sosial sangat berperan dalam kepemimpinan. Sebagai contoh yang saya ambil di sini dalam lingkungan perkuliahan, bahwa dicontohkan seorang mahasiswa yang aktif dapat dan mampu mengajak teman-temannya belajar bersama meskipun bukan ketua kelas. Itu saja sudah cukup menunjukkan sikap kepemimpinan. Kemudian pada unsur-unsur kepemimpinan, jadi di dalam kepemimpinan terdapat beberapa unsur utama, yaitu pemimpin, yaitu orang yang memberi arahan. Jadi di sini pemimpin adalah orang atau pelaku yang memberi arahan kepada para pengikutnya. Kemudian yang kedua ada pengikut, yaitu orang yang menerima arahan. Yang ketiga, tujuan bersama yang ingin dicapai. Jadi ketika ada pemimpin dan pengikut, selalu ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, yaitu komunikasi antara pemimpin dan pengikut. Jadi jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka kepemimpinan menjadi kurang efektif. Seperti itu. Seperti contoh, ketua kelompok tugas yang jarang berkomunikasi akan membuat anggotanya bingung dengan pembagian tugas, misalnya seperti itu. Kemudian sumber dan cara mempengaruhi. Pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain melalui beberapa cara seperti keahlian atau pengetahuan yang dimiliki. Jadi sebagai pemimpin tidak hanya semerta-merta bisa mengarahkan pengikutnya, tetapi juga harus memiliki pengetahuan memimpin, pengetahuan dalam apa yang disampaikan, apa yang diarahkan, dan apa yang dipimpin, dan dalam hal positif. Kemudian pemberian penghargaan atau apresiasi.
dan juga ada jabatan atau posisi yang resmi. Jadi jika seseorang sebagai pemimpin dengan jabatan posisi yang resmi, sudah pasti dia memiliki latar belakang sebagai pemimpin atau latar belakang orang yang bisa mengarahkan pengikut untuk bekerja sama dan lagi-lagi dalam hal positif. Kemudian sikap dan keteladanan yang baik. Jadi background dari seorang pemimpin ini sendiri itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Kemudian baik dari French and Raven juga menjelaskan bahwa pemimpin yang menggunakan pengaruh secara tepat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya. Kemudian hakikat kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan terletak pada kemampuan pemimpin dalam membentuk perilaku dan sikap pengikutnya. Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga membangun kepercayaan, menciptakan komitmen, serta mendorong kerjasama dalam organisasi. Selain kepemimpinan formal yang didasarkan pada struktur organisasi, terdapat pula kepemimpinan informal yang muncul dari pengaruh personal, kepercayaan anggota kelompok. Jadi di luar kepemimpinan formal yang didasarkan jabatan, keteladanan dari personal pemimpin tersebut, dalam suatu struktur organisasi itu juga terdapat kepemimpinan informal. Itu muncul dari pengaruh personal atau kepercayaan anggota kelompok. Kemudian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin dalam mengarahkan bawahannya. Beberapa gaya kepemimpinan antara lain yaitu yang pertama ada otoriter, yaitu pemimpin yang mengambil keputusan sendiri. Yang kedua yaitu adalah demokratis, pemimpin yang melibatkan anggota. Yang ketiga partisipatif, pemimpin yang aktif mendengar pendapat. Dan yang terakhir yaitu berorientasi tugas dan hubungan. Gaya kepemimpinan yang tepat akan meningkatkan semangat kerja anggota. Sebagai contoh, ketua kelompok yang membagi tugas secara adil dan mendengarkan pendapat anggota biasanya lebih disukai. Jadi di sini pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, demokratis, partisipatif, dan berorientasi. Kemudian peran kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin yang berperan sebagai pengambil keputusan, pemberi arahan, dan motivator, yaitu pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Jadi di sini pemimpin bukan hanya berperan sebagai pengarah, namun juga sebagai motivator, sehingga menciptakan lingkungan kerja menjadikan pengikut termotivasi untuk bersemangat, untuk melakukan atau mengerjakan sesuai arahan seperti itu. Sebagai contoh, manajer yang memberi apresiasi atas kerja karyawan dapat meningkatkan semangat kerja tim. Baik, selanjutnya dampak kepemimpinan terhadap kinerja. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan anggota. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk dapat menimbulkan konflik dan hingga bisa menurunkan produktivitas. Jadi kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi para pengikut, para anggota yang diarahkan. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk bisa menurunkan produktivitas kinerja. Jadi kepemimpinan ini sendiri sangat berdampak terhadap kinerja, apapun jenis kinerja yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan. Jika pengikut diarahkan oleh pemimpin yang baik, yang dapat meningkatkan motivasi kinerja pengikutnya atau anggotanya, itu bisa menghasilkan kinerja yang produktif, kinerja yang baik. Begitupun juga dampak dari sebaliknya, kepemimpinan yang buruk. Baik, kita sudah sampai kepada kesimpulan dari materi kepemimpinan.
bahwasanya kepemimpinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan anggota dengan cara yang sesuai dengan situasi. Jadi dengan kepemimpinan yang baik, tujuan organisasi dapat secara efektif dapat dicapai. Baik, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat mungkin sekian mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dari materi kepemimpinan pada UAS ini. Mungkin sekian. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya presentasikan dalam materi kepemimpinan dalam memenuhi tugas UAS pengantar manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat mengapresiasi atas kritik dan saran dari rekan juga ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.